Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadget bersama saya Jordi di news Minggu 3 September 2020 yang sangat panjang yang sudah saya kasih disclaimernya di postingan community. Gue rasa ini bakal 15-18 menit, jadi silahkan yang mau ngambil kopi dulu, di pause dulu, mau ngambil snack silahkan. Karena hari ini banyak banget yang dibahas, kayak kita bisa ngomongin Realme Narzo, Realme UI 2, terus kita bisa ngomongin ROG Phone 3 resmi Indonesia, Huawei juga yang sudah mulai kecele ya, mau amsyong-amsyong nggak jelas ya, mungkin nanti akan ada konten tersendirinya. A bunch of Apple stuff, jadi ada AirTags, AirPods Studio dan segala macamnya, detail looks dan segala macamnya, jadi makanya akan sangat panjang untuk news minggu ini. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, jangan lupa untuk follow The Lazy Gadgets untuk berita lebih update setiap harinya dan The Lazy titip untuk kalian yang mau jualan handphone ya, itu aja. Berita pertama datang dari Realme UI 2.0, tentu aja ini based on Android 11 yang tentu aja sebenarnya harusnya nggak beda jauh dari ColorOS 11 yang tweak sedikit biar lebih anak muda, dan ini bakal dirilis di tanggal 21 September mendatang. Dimana di tanggal 21 September juga Realme sepertinya akan merilis Narzo 20. Narzo 20-nya ini juga dibagi menjadi 3, jadi ada Narzo 20A, Narzo 20, dan Narzo 20 Pro, dimana untuk speknya juga udah di leak beberapa, dimana invitation itu berupa Supreme Box sama energy bar lagi ya, jadi ngasih lihat power dan baterai dan gaming. Nah, si Narzo 20A ini yang paling murah harusnya ini di 6,5 inci Full HD Plus dengan Snapdragon 665. Konfigurasi memori itu ada 332 dan 464 dengan setup kamera itu 3 dan baterai itu bakal di 5000 mAh dengan charging itu masih di 10 watt. Terus ada Narzo 20 yang versi biasa, ini juga kurang lebih sama dari layarnya, di mana 6,5 inci HD+, dan masih baterainya itu 6000 mAh dengan fast charging di 18 watt. Memorinya 464 dan juga ada pilihan 4128, dan ini diganti menjadi Helio G85 dan juga dia konfigurasi 3 kamera. Dan selanjutnya itu adalah Narzo 20 Pro. Mouse gue mana ya? Mouse gue, mohon maaf. Ini. Nah, Narzo 20 Pro sendiri 6,5 inci juga Full HD Plus yang ini, dan dia 290Hz dan ini quad kamera, dan dia itu pakai Helio G95 di Realme 7 yang baru juga gue review kemarin, dan dia ada konfigurasi 664 dan juga 8128 dengan baterainya itu 4500 mAh, emang lebih kecil tapi dia ada Dart charging, Dart Super Dart itu di 65 watt. Nah, terus selanjutnya lagi kita ngomongin Chromecast Google. Jadi ini adalah Chromecast yang baru, itu udah terlihat dengan kode name Sabrina. Ini dia ya kayak Chromecast biasa, cuman dia udah bukan colok tapi ada yang gantung gitu. Dan menariknya kali ini dia datang dari remote, dimana remote-nya ini juga ada volume button, microphone button, ada D-pad, Netflix button, YouTube button, Google Assistant button. Jadi banyak dedicated button di sana yang menjadi hal menarik untuk Chromecast terbaru ini. Selain ini juga dia juga ada Google Nest Smart Audio Speaker. Jadi harusnya tidak akan lebih sama ukurannya dengan Nest Mini karena ini lebih besar dan juga sebagai speaker juga. Selanjutnya kita ngomongin, ini tanggal 30 September. Nah, selanjutnya kita ngomongin masalah ROG Phone 3, di mana ROG Phone 3 juga resmi di Indonesia. Pre-order itu start dari hari ini, 18 kemarin sampai tanggal 23, dan rilisnya itu bakal di tanggal 24 September jam 5 sore. Nah, ini ROG Phone 3 ya. Nah, ini akunnya Esa. Warif bro, nanti gue mungkin bisa bahas juga, atau mungkin dalam waktu dekat gue akan langsung keluarin reviewnya juga karena dapat akses juga. Cuman gue nggak tahu early access tuh boleh di review nggak sih? Kayak jatuhnya bakal ada bug nggak sih? Harusnya enggak ya, aman lah ya. Oke, lanjut lagi, tadi mati ya karena mati lampu. Listrik belum naik nih di sini. Bentar lagi naik deh. Oke, LG Wing, salah satu smartphone yang paling menarik yang tadinya gue kira bakal stupid gitu ya. Ternyata sangat menarik LG Wing ini. Form factor-nya ya kalian bakal lihat smartphone seperti ini. Tapi ketika kalian klik, dia bisa putar jadi begini. Dan itu satisfying banget, bener-bener terlihat satisfying banget. Kayak kalau kalian tahu tuh kayak di AirPods gitu ya, bisa suara-suara kliknya tuh enak gitu. Nah, untuk LG Wing ini sendiri dia juga hadir dengan dua layar. Yang pertama adalah layar 6,8 inci POLED, jadi OLED, dan yang layar bawah itu 3,9 inci, itu namanya G-OLED. Jadi dua-duanya udah OLED, dan untuk kamera sendiri dia yang belakang tuh ada dua ultrawide, jadi dia ada 12 megapiksel ultrawide ini buat yang nanti mode gimbal. Terus ada kamera utama itu di 64 megapiksel dan satu kamera ultrawide itu di 13 megapiksel. Kamera depannya itu pop up, jadi dia itu di 32 megapiksel. Nah, kenapa dia punya satu ultrawide tersendiri? Karena ketika kalian begini, dia tuh punya satu mode itu yang namanya bisa gimbal mode, di mana bagian bawah layarnya itu bisa digunakan untuk mengkontrol gimbal itu sendiri. Jadi dia bakal lebih stabilize karena emang udah di crop in juga videonya, dan kalau gue tonton dari box therapy, ini hal yang menarik banget buat gue pribadi.
Terus selain itu dia juga punya mode lain kayak ASMR dan segala macam. Terus kalian bisa kayak picture in picture, kalian bisa ngerekam muka kalian sekaligus ngerekam belakang, bisa side to side juga. Jadi ini menarik banget. Dan apa ya, gue nggak tahu tapi menurut gue LG Wing Snapdragon 765G ini merupakan salah satu smartphone yang cukup berhasil konsepnya karena kalian bisa gunakan seperti handphone biasa tapi bisa kalian putar juga menjadi sebuah huruf T, di mana huruf T ini bisa kalian gunakan nonton di atas bawah untuk media control, kalau di samping itu kalian bisa buat satu GPS, satu untuk music, kalau bawah bisa buat main game, atas buat baca walkthrough atau teleponan, dan menurut gue tuh keren aja ketika di swipe juga sebenarnya nggak terlalu tebel, dan by design tuh keren banget juga, bagian belakang tuh masih diperhatiin desainnya, nggak langsung ngasal aja bikinnya. Oke, next kita ngomongin masalah Huawei. Huawei setelah tanggal 15 September kemarin udah nggak bisa bisnis lagi sama Amerika karena masuk entity list, udah nggak dapat license lagi, jadi mereka itu udah nge-stockpiling atau mereka itu udah nge-stock semua SoC sebanyak mungkin sebelum tanggal 15 kemarin. Jadi Huawei Mate 40 mungkin akan menjadi smartphone dengan kirin terakhir. Jadi masalah begini, Huawei itu baru aja dilaporkan, jadi ada report atau leak atau rumor menyatakan kalau perusahaan Cina pun itu tidak berani ngebuat produksi SoC untuk Huawei. Jadi karena mereka takut ditarget oleh si Amerika, jadi itu udah pusing. Terus Huawei itu katanya nggak punya plan B untuk masalah kirin mereka, jadi mereka cuma bisa bergantung pada apa yang mereka udah nge-stock. Jadi ada kemungkinan kirin-kirin ini kalau udah habis mereka mungkin tidak membuat high-end smartphone lagi, atau mungkin kita bisa ngeliat ke depannya gimana. Terus si Huawei ini juga kabar-kabarnya nanti kalau emang gak ada kirin lagi ya nanti fokusnya mungkin di mobil, di tablet yang nggak pakai kirin, yang high-end, pakai laptop, LED driver buat layar, atau mungkin aksesoris handphone. Jadi apa yang dikatakan oleh Ming Chi Kuo kemarin itu kemungkinan bisa terjadi karena Huawei mungkin bisa aja keluar dari industri smartphone. Nah, dan kalau kalian tahu sendiri Huawei Mate 30 sendiri juga harganya itu udah naik banget di China karena emang bisa menjadi smartphone kirin terakhir. Ada Mate 40 sih, maksudnya Mate 30 yang Porsche Edition itu lebih mahal 337 USD atau sekitar 1,8 juta. Nah, kalau kita ngomongin Huawei Mate 40 juga dari si CEO-nya juga menyatakan akan on schedule dan akan dirilis tepat waktu. Cuma kita nggak tahu ya, mungkin harganya itu kalau nanti disikat sama orang bisa aja masuk aftermarket, di resell dengan harga yang lebih tinggi karena ini mungkin menjadi smartphone kirin terakhir. Oke, next kita juga ngomongin masalah patennya Huawei. Huawei juga baru aja mendaftarkan 2 paten yang sama-sama ada under display kamera. Cuma untuk paten yang pertama itu dia 3 lensa, 1 flash dan juga 1 periskop, di mana bentuk untuk kameranya itu nggak kuat, nggak lurus, nggak nyamping, tapi bentuknya itu kayak D-pad. Nah, satu lagi dia masukin yang 5 sensor kamera dan 1 flash, dan yang ini itu bentuknya kayak hexagon dan digaris-garisin jadi kayak kelihatan potongan pizza. Jadi Huawei itu baru aja mematenkan 2 hal itu, dan mungkin kita akan lihat ke depannya kalau emang syukur-syukur lancar Huawei bisa balik ke dunia smartphone gitu ya, maka kita berharap dia itu bisa ngerilis smartphone itu. Cuma satu hal lagi ya, kalau udah ngomongin dari masa entity list itu sendiri, si AMD juga kemarin baru aja dikasih wewenang untuk bekerja sama dengan beberapa perusahaan entity list, walaupun kita nggak tahu apakah Huawei termasuk di dalamnya, tapi setidaknya mungkin kita bisa melihat keringanan di mana Amerika mungkin ke depannya bisa ngasih license untuk beberapa perusahaan agar Huawei itu tetap hidup. Next kita ngomongin masalah iPhone. Yang pertama adalah skor Antutu dari A14 Bionic atau apa yang akan nanti menjadi SoC dari iPhone 12. Kalau kalian lihat sendiri emang skornya ini masih di bawah Snapdragon 865 Plus, bukan 875, di mana skornya itu sekitar 570.000, di mana kalau Snapdragon itu di 600.000. Kalau skor ini sendiri, kalau kalian memang perhatikan dari dulu, emang skor Antutu itu memang selalu lebih tinggi kalau ngomongin Android dibandingkan si iPhone sendiri, karena cukup banyak aspek yang dilihat seperti CPU, GPU, memori, UI, UX, dan segala macamnya. Dan kalau dari kebanyakan orang sih lebih prefer untuk melihat dari skor Geekbench sendiri. Cuma kalau kalian dari perbandingan si iPhone 12 dan iPhone 11, A14, A13, kalian bisa ngelihat kalau CPU dan GPU itu nggak mengalami loncatan yang terlalu besar. Jadi performanya itu kayak kelihatan tuh masih di sana-sana aja, dan kalian harus tahu kalau kemungkinan besar ini A14 itu lebih nge-improve ke masalah battery stability, lebih tahan lama, dan juga untuk heat management dan improvement di UI dibandingkan di performanya. Dan karena kita tahu performanya itu udah kenceng banget dengan optimisasinya, itu bisa aja terjadi di A14 Bionic nanti. Jadi ya itu aja untuk A14 Bionic, dan ini masih early ya, jadi kemungkinan nanti ada perubahan kita nggak tahu, karena mungkin aja ini diambil dari
iPad Air, tapi kalau dari situ terlihat memang ngambil dari iPhone 12 Pro, dan kalian bisa tahu kalau RAM-nya itu sekarang menjadi 6GB. Oke, next kita ngomongin juga masalah Ming Chi Kuo, salah satu analis Apple yang tadi gue sebut juga masalah di Huawei. Dia menyatakan kalau tidak ada 120Hz juga di iPhone 12, ini sebuah konfirmasi tambahan lagi. Ini dari analisis Apple yang track record-nya udah baik banget, dimana 120Hz itu baru akan hadir di 2021. Kalau kalian tahu dari rumor-rumor kemarin juga menyatakan kalau hal ini nggak hadir tuh karena emang Apple tuh kurang puas dengan performa dari si 120Hz itu sendiri. Nah, ngomongin Ming Chi Kuo, dia juga menyatakan kalau untuk notch-nya sendiri itu nggak akan ada perubahan kecuali yang versi 5,4 atau iPhone 12 yang paling kecil. Itu karena bukan karena sebuah improvement, tapi emang sengaja dilakukan agar bagian atas kiri kanannya itu bisa ngedisplay cukup banyak hal. Kalau nggak, kalau sama size-nya itu terlalu kecil nggak bisa ngedisplay. Next kita ngomongin masalah bug iOS 14. Jadi ada default app. Kalau kalian tahu sekarang iOS 14 itu kan bisa ganti default app itu dari Safari ke Gmail. Yang email dari si Apple sendiri juga bisa diganti. Cuman bug terbaru ini menyatakan kalau kalian reboot, tadi gue udah coba juga, itu default app itu akan balik lagi ke Safari. Nah, ini mungkin akan di-fix dalam waktu ke depan, cuman kalian harus tahu juga, Google baru aja semacam mengejek masalah iOS 14, di mana dia ngeluarin tweet yang menyatakan, we are showing the world that we have widget for Apple. Jadi dari dulu tuh Google udah punya widget dan si iOS baru bikin sekarang. Itu kayak ya permainan antar brand aja. Next kita ngomongin masalah Google udah. Apple Charging Mat, ini juga salah satu hal yang baru di leak, di mana terlihat sebuah charging mat wireless untuk Apple sendiri yang kabarnya mungkin debut sama iPhone 12. Cuman kalau dari gue pribadi yang melihat Apple, sepertinya dia tidak akan mengeluarkan itu. Ini bakal dijual terpisah. Ada juga yang menyatakan kalau ini mungkin adalah sebuah AirPower Mini, karena kita tahu AirPower bisa untuk 3 device sekarang, sedangkan AirPower Mini itu hanya untuk 1 device. Dan ini juga mirip dengan bagian belakang dari magnetic yang ada di iPhone 12 karena biar bisa wireless charge juga. Dan ini bakal key compatible, jadi bisa untuk banyak device juga. Jadi nggak harus barang Apple doang. Next kita bakal ngomongin dua hal terakhir, itu adalah AirTags dan AirPods Studio. AirTags sendiri adalah sebuah alat kecil, jadi ini aja deh. Nah, dia bentuknya kira-kira begini. Dia itu semacam tile, jadi buat tracker dimana kalau kalian itu bawa itu bisa ngecek di handphone kalian tuh pakai Find My App. Ini udah lama banget sebenarnya barangnya, udah ada rumor leaks dan segala macamnya. Cuman baru terlihat bentuknya sekarang dari John Prosser yang kerjasama masih konsep creator yang memperlihatkan desainnya yang benar-benar nggak ada gantungan dan segala macamnya, karena gantungannya itu atau keychainnya itu bakal dijual terpisah oleh Apple. Ya, kapitalis dimana, tapi itu membuka kesempatan juga untuk third party untuk ngebikin gantungan tambahan, jadi nggak harus pakai punya Apple yang harusnya akan jauh lebih murah seperti kita lihat dari case-case AirPods sendiri, AirPods Pro dan segala macamnya. Jadi AirTags ini dia akan menggunakan U1 UWB. Jadi kalau kalian tahu sekarang emang belakangan Apple Watch 6, Apple Watch SE, Apple Watch SE enggak? Apple Watch SE kalau nggak salah ada, itu udah pakai UWB semua, itu bisa ngasih precise location dan jarak dari handphone kalian untuk ngecek Find My itu nggak akan salah. Dan itu bisa digunakan sebenarnya nggak cuma untuk barang, gue rasa. Karena kalau kalian kasih buat orang tua kalian, untuk anak kalian itu juga bisa nanti untuk nge-track seandainya anak kalian tuh entah kemana, itu jadi alat tracking. Kalau diculik bagus, kalau anaknya mau party ya ketahuan. Oke, next kita ngomongin masalah AirPods Studio. Ini salah satu yang paling menarik karena ini looks premium dan retro banget. Dimana kalian seperti yang dirumorkan dia itu bakal bisa diganti padnya karena dia magnetic, jadi earpad dan headbandnya itu bisa diganti. Kedua, dia itu left dan right-nya itu nggak ngaruh, jadi kalian bisa tukar-tukar, dia bakal ngedetect. Ketiga, dia nggak ada headphone jack, dia bakal pakai USB-C, gue rasa untuk charging doang, karena agak ribet kalau emang si Apple tuh ngasih USB-C itu untuk ke Lightning dan juga ke Type-C untuk device-device lainnya. Terus ini kalau dari foto yang leak yang beneran, bukan yang konsep, yang menjadi sebuah keributan dari John Prosser dan Fuchs, itu emang bisa di swivel, jadi udah nggak ada masalah. Dia itu by design juga keren banget, itu full metal dan high quality metal atau aluminium, dan dia itu bakal langsung one piece gitu loh. Jadi kalian nggak usah ngarepin kayak yang plastik, yang kayak WH atau kayak Beats, karena ini benar-benar looks premium dan emang menggabungkan dari looks premium dan retro itu sendiri, dan harganya sendiri harusnya di atas WH-1004. Kalau nggak salah dulu gue inget tuh $500 apa $550 ya. Yang penting nggak murah lah, nyampe sini 7-8 juta gue rasa juga kena gitu. Jadi itu aja untuk berita minggu ke-3 September 2020 ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share. Follow kita di @lazy gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2, dan berikan juga pendapat kalian untuk studio ini, apa yang perlu diperbaiki, mungkin gue harus ganti ini dan itu, penempatan ini dan itu, nanti tulis aja biar nanti kita diskusi di bawah. Oke, sampai jumpa di video minggu depan. Bye-bye guys.